لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita masih membahas tentang jalan keluar dari musibah, di mana pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas salah satu dari jalan keluar dan solusi dari musibah-musibah, yaitu dengan seseorang menjaga keimanannya dengan pengertian iman yang lengkap, dengan seseorang juga menjaga ketakwaannya dengan pengertian takwa yang lengkap, yaitu taat kepada Allah Azza wa Jalla, melakukan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Demikian pula dengan beristighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagai salah satu solusi untuk menjauhkan diri pribadi kita dan umat dari musibah-musibah yang dapat mengenai mereka. Selanjutnya kita beralih kepada solusi yang kedua. Jalan keluar yang kedua adalah dengan menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Wan nahyu 'anil munkar. Dengan kita menegakkan prinsip ini, yaitu senantiasa mengajak kepada kebaikan-kebaikan, mengajak kepada kebajikan, ketaatan, dan melarang dari kemungkaran-kemungkaran. Dengan kita aktif melakukan ini, umat kita ajak, mulai dari diri pribadi kita, kemudian keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita. Kita berikan kepada mereka petunjuk untuk menelusuri jalan yang benar. Kemudian kita cegah dari kemungkaran, mulai dari diri kita pribadi, keluarga kita, karib kerabat kita, tetangga kita dan umat. Kita cegah mereka dari hal-hal yang mungkar, yang bertentangan dengan ajaran agama kita. Ini kalau ditegakkan, maka akan menumbuhkan kemakmuran dan akan menjauhkan dari berbagai musibah. Demikian pula akan menyelamatkan umat atau sebagian umat paling tidaknya dari musibah-musibah yang menimpa. Hal ini bisa kita ambil kesimpulannya dari firman Allah Azza wa Jalla pada surat Al-A'raf ayat yang ke-164 dan 165. Wa idh qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Dan ingatlah tatkala sebuah umat, segolongan umat dari Bani Israel mengatakan kepada golongan yang lain, lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum, kenapa kalian masih menasihati sebuah kaum yang Allah Azza wa Jalla bakal menghancurkan mereka atau mengazab mereka dengan azab yang pedih? Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Mereka menjawab ma'dziratan ila rabbikum. Ini sebagai bentuk alasan kepada Allah Azza wa Jalla nanti. Kita sudah melakukan kewajiban kita, memerintahkan kepada yang baik dan melarang dari yang mungkar.
Dan barangkali mereka ada yang mau dengar dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Bila kita perhatikan pada ayat ini, di sana ada 3 golongan. Golongan orang-orang yang bermaksiat dari Bani Israel yang dilarang oleh Nabi Musa untuk mencari ikan, ya, hari Sabtu. Ternyata mereka langgar. Disuruh oleh Nabi Musa alaihissalam untuk tidak makan gajih. Mereka langgar dengan berbagai macam cara, tipu daya mereka, dan pelanggaran-pelanggaran lain. Ini golongan pertama, golongan orang-orang yang berdosa. Golongan yang kedua, orang-orang yang mau menasihati mereka. Menasihati, mencegah dari yang mungkar, melarang dari yang mungkar, mengajak yang baik. Golongan ketiga, golongan yang sudah merasa bahwa orang-orang yang ahli maksiat itu sudah tidak mempan nasihat, sudah tidak perlu dinasihati karena tidak akan diterima oleh mereka. Jadi golongan ketiga ini sebetulnya mengingkari secara qalbu, mengingkari dan benci dan yakin mereka akan disiksa oleh Allah. Tapi mereka berpandangan sudah tidak manfaat nasihat buat mereka. Ini 3 golongan. Maka golongan ketiga ini mengatakan kepada golongan kedua, lima ta'iduna qauman Allahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Kenapa kalian masih menasihati mereka? Tidak ada manfaatnya. Mereka bakal disiksa oleh Allah, mereka bakal dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Golongan kedua mengatakan, golongan kedua mengatakan, ya ini nanti buat alasan kita nanti di hadapan Allah. Kalau Allah menanyai kita, ini kita punya alasan, kita sudah melakukan kewajiban kita. Dan barangkali ada yang mau bertakwa. Nah, terjadilah proses itu. Akhirnya pada ayat berikutnya Allah katakan, falamma nasu ma dzukiru bihi. Ketika orang-orang yang pertama tadi golongan ahli maksiat melupakan apa yang diingatkan kepada mereka, anjaynal ladzina yanhauna 'anis su'. Allah Azza wa Jalla menurunkan hukumannya. Allah Azza wa Jalla melaknat mereka. Allah menghancurkan mereka. Dan kami, kata Allah Azza wa Jalla, menyelamatkan orang-orang yang melarang mereka dari perbuatan maksiat itu. Wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'is bima kanu yafsukun. Dan kami pun menghukum mereka orang-orang yang zalim dengan azab yang menyengsarakan mereka dengan sebab kefasikan yang mereka lakukan. Lihat, pada ayat ini Allah Azza wa Jalla menyiksa suatu kaum, menyelamatkan kaum yang lain. Siapa yang disiksa oleh Allah Azza wa Jalla? Mereka yang melakukan kezaliman. Mereka yang diingatkan kemudian melupakan peringatan itu. Para ahli maksiat tersebut disiksa oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyelamatkan sebagian kaum. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang melarang ahli maksiat berbuat maksiat. Allah selamatkan. Bagaimana dengan yang ketiga? Yang menasihati, kenapa kalian menasihati mereka? Nggak ada manfaatnya. Golongan ketiga ini sempat terjadi perselisihan di antara ulama atau perbincangan di antara ulama, selamat apa tidak? Pendapat yang benar, wallahu a'lam, mereka juga selamat. Walaupun mereka tidak amar ma'ruf, bukannya mereka membiarkan dan ridho, mereka enggak ridho. Secara qalbu mereka sudah mengingkari. Cuma karena mereka berpandangan itu orang-orang yang sudah enggak manfaat nasihat. Nah, jadi mereka tetap mengingkari. Ahibati fillah rahimakumullah, dari kisah ini kita mengambil suatu kesimpulan sebagaimana tadi kita sebutkan,
bahwa di antara solusi keselamatan kita dari suatu musibah, yakni dengan kita mengingkari kemungkaran, minimalnya dengan kalbu kita. Walaupun itu selemah-lemah iman, tapi alangkah baiknya kalau kita bisa mengingkari dengan yang lebih daripada itu, menasihati mereka, al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Dengan ini akan diselamatkan. Tapi kalau suatu kaum sudah ridha dengan kemungkaran, orang-orang di sekelilingnya berbuat kemungkaran, awalnya mengingkari, lama-lama rasa pengingkaran itu pun hilang, karena begitu seringnya kemungkaran dihadapkan kepada dia. Ya, seperti kata orang Arab, kathratul misas tuzhibul ihsas. Sering banyaknya bersentuhan menghilangkan rasa. Sering banyaknya dengan maksiat, akhirnya pengingkaran pun hilang. Nah, ketika orang-orang sudah mulai membiarkan maksiat, membiarkan penyimpangan-penyimpangan, apakah bentuk kesyirikan, bentuk kekafiran, bentuk dosa besar, tidak lagi diingkari. Tidak lagi ada orang-orang yang menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, maka akan disiksa semuanya oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang kemudian akan menimpa semuanya. Fitnah la tusibun la wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Fitnah yang tidak khusus hanya orang yang fasik yang kena, tapi menyeluruh. Kenapa? Karena tidak lagi tegak al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Ya. Seperti yang terjadi pada Bani Israel. Kenapa mereka dilaknat semuanya padahal yang berbuat maksiat sebagian? Allah katakan du'inal ladzina kafaru min bani Israil 'ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Labisa ma kanu yaf'alun. Orang-orang yang kafir dari Bani Israel dilaknati. Kenapa dilaknat? Ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dilaknat melalui lisan Nabi Dawud dan Nabi Isa. Kenapa? Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Itu disebabkan maksiat-maksiat yang mereka lakukan dan perbuatan melampaui batas yang mereka lakukan. Kanu la yatanahaun an munkarin fa'alu. Mereka tidak saling mengingkari. Mereka tidak saling melarang dari kemungkaran-kemungkaran yang mereka lakukan. Ya. Maka sungguh jelek apa yang mereka lakukan, sehingga dilaknat Bani Israel karena ini. Walaupun yang melakukan sebagian, tapi yang lain tidak mau mengingkari. Disebutkan oleh sebagian ulama, mereka itu biasa-biasa saja dengan orang yang ahli maksiat. Mereka bermaksiat, nanti habis itu kumpul, bercengkerama dengan enaknya. Tidak ada upaya memperbaiki, tidak ada upaya untuk mengarahkan kepada yang baik. Bergaul biasa. Ya. Senang-senang saja bergaul dengan orang ahli maksiat. Kalau sudah seperti ini penyebab datangnya musibah yang menyeluruh. Diumpamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang asalnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari, diriwayatkan pula oleh yang lain, di antaranya oleh Al-Humaidi dalam musnadnya, dengan lafaz masalul muddahin fi huquqillah wal waqi' fiha wal qa'im 'alaiha kamathali thalathatin rakibu safinatan istahamu manazilaha. Perumpamaan seorang yang muddahin fi huquqillah, golongan pertama. Orang yang muddahin fi huquqillah, yakni al-muhabi al-musani', yang menampakkan sayangnya atau bertoleransi dengan orang-orang yang bermaksiat melanggar hukum-hukum Allah. Ini muddahin. Jadi dia mengorbankan agamanya, ya, bergaul dengan orang-orang yang maksiat.
menjalin hubungan baik tanpa ada pengingkaran dengan orang-orang yang maksiat. Golongan pertama. Wal waqi' fiha. Golongan orang-orang yang terjerumus dalam maksiat. Wal qa'im 'alaiha. Golongan ketiga orang yang mengingkari. Orang yang menasihati. Kama talitatin raqibu safinatan. Ini diumpamakan seperti 3 orang atau 3 golongan orang yang mereka menaiki sebuah kapal. Wastahamu manazilaha. Mereka mengundi untuk memperoleh tempat di kapal itu. Siapa yang mau di atas, siapa yang mau di bawah, diundi. Sebagian dapat di atas, sebagian dapat di bawah. Fakana li ahadihim asfaluha wa aw'aruha wa syarruha. Maka salah satu dari mereka itu dapat tempat yang paling bawah, yang paling jelek, dapatnya di dasar, ya, dek yang paling bawah. Fakana mukhtalafuhu wa muhraqu ma'ihi 'alaihim. Bagi orang yang di bawah ini, dia sering mundar-mandir ke atas. Airnya tumpah di atas ketika mengambil. Ya, ketika butuh air dari laut, ngambil, ya, tumpah di atas. Jadi dia pikir suka mengganggu. Mundar-mandir ke atas ke bawah terus mengganggu yang di atas, bikin becek di atas. Fa bainama hum fiha lam yafja'hum bihi illa waqad akhadha al-qaddum. Saat mereka sama-sama berlayar, tidak ada yang mengagetkan mereka kecuali si orang yang di bawah itu tiba-tiba sudah mengambil cangkul atau yang semacam itu. Ya. Mengambil alat untuk apa? Untuk melubangi yang di bawah. Kenapa kok dilubangi? Daripada mengganggu yang di atas. Lebih baik saya mengambil air langsung. Ya, nggak perlu ke atas. Dilubangi saja. Kan nanti keluar airnya. Nah, ada niatan baik sebetulnya untuk nggak ganggu. Tapi lihat bagaimana caranya. Dilubangi saja. Mereka yang di atas kaget loh. Kok sudah tiba-tiba mengambil alat untuk melubangi? Faqalu ayyu syai'in tasna? Kamu mau buat apa? Ngambil alat seperti itu untuk apa? Faqala akhriqu fi haqqi. Saya mau melubangi hak saya. Ini kan yang di bawah haknya saya. Saya kan tempatnya di sini, jadi saya mau melubangi terserah. Fayakunu aqrab li minal ma' wa yakunu fi mukhtalafi wa muhraqu ma'i. Jadi saya lebih dekat ke air, saya mundar-mandirnya di sini, tumpah airnya, tumpah air di sini, enggak mengganggu kalian. Faqala ba'dhum, sebagian mengatakan, ini orang yang muddahin. Orang yang apa? Orang yang toleransi sama ahli maksiat tadi. Orang yang menjalin hubungan baik tanpa pengingkaran terhadap ahli maksiat. Dia mengatakan, utrukuh, biarkan saja. Ya, dia akan melubangi bagian dia sendiri. Utrukuh ab'adahullah yakhriqu fi haqqihi ma sya'. Biarkan dia. Ya. Dia akan melubangi pada haknya sekehendak dia. Faqala ba'dhum, sebagian lagi mengatakan, la tada'uh, jangan biarkan. Yakhriquha. Jangan biarkan dia melubangi. Fayuhlikuna wa yuhlika nafsa. Fayuhlikana wa yuhlika nafsa. Kalau dia dibiarkan, dia akan membuat kita tenggelam. Dia pun jadi tenggelam. Jangan dibiarkan. Cegah. Fa inhum akhadhu ala yadayhi naja wa najau jami'a. Kalau mereka berhasil mencegahnya, dia akan selamat dan semua akan selamat yang di kapal itu. Wa inhum lam ya'khudhu ala yadayhi. Kalau mereka tidak mencegahnya, halaka wa halaku ma'a. Dia akan mati dan semuanya akan mati. Tenggelam. Nah, sebuah perumpamaan yang luar biasa. Menggambarkan begitu jelas. Diibaratkan kita hidup di masyarakat ini seperti kita sedang berlayar bersama-sama di sebuah kapal. Ya, seperti ini permisalannya. Kalau ada orang yang maksiat, walaupun niatnya baik, apalagi memang niatnya jelek, sudah.
Ya. Kemudian dibiarkan, ada golongan yang biarkan saja. Itu kan rumahnya dia sendiri. Mau pakai judi juga nggak apa-apa. Mau dipakai apa kan rumahnya sendiri. Ini golongan al-muddahin, al-musani', al-muhabi, al-mudahin. Orang yang membiarkan orang bermaksiat dan ridho. Kalau semuanya akhirnya membiarkan, sekampung bisa kena azab semua. Tenggelam semua. Makanya harus ada upaya pencegahan. Nah, inilah yang akan mencegah dari musibah. Inilah amar ma'ruf dan nahi munkar. Maka kata Nabi, al-qaim, orang yang menegakkan hukum Allah, mengatakan jangan biarkan. Kalau dibiarkan akan menghanyutkan dia, menenggelamkan dia bersama kita semua. Begitu pula sebuah masyarakat. Kalau sudah tidak ada lagi amar ma'ruf nahi munkar, tenggelam semua masyarakat dalam siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah azakumullah. Jadi dengan demikian, bahwa jelas kalau begitu ini merupakan solusi kita semua dalam pribadi kita dan masyarakat kita, dalam keluarga kita, atau yang lebih luas dari itu. Kalau ingin selamat, maka tegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Termasuk keluarga kita dengan istri, kita dengan anak. Kalau mau keluarga kita enggak berantakan, ini tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Disebutkan pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innan nasa idza ra'au zaliman falam ya'khudhu 'ala yadayhi, aw syaka ay ya'ummahumullahu bi'iqabin minhu." Sesungguhnya manusia, bila mereka melihat seorang yang zalim, kemudian mereka tidak memegang tangannya, yakni mencegahnya, au syaka an ya'ummahumullahu bi'iqabin minhu, hampir-hampir Allah Azza wa Jalla akan menurunkan hukuman yang menyeluruh mengenai mereka semua. Hampir-hampir Allah Azza wa Jalla akan timpakan hukuman yang menyeluruh menimpa mereka semua kalau mereka tidak mencegah orang-orang yang zalim berbuat kerusakan, maksiat. Haibati billah rahimakumullah. Jadi dengan demikian, ini dua solusi paling tidaknya, ya, secara sederhana kita sebutkan dua ini. Secara garis besar kita sebutkan dua ini. Kalau dua ini betul-betul ditegakkan, dengan kita bertaubat kepada Allah, istighfar, menjaga keimanan kita dan ketakwaan kita, beriringan dengan itu kita juga melakukan amar ma'ruf nahi munkar, insyaallah berbagai macam musibah akan tercegah. Ya, umat akan mendapatkan kemakmuran, rezeki dari langit, dari bumi yang melimpah ruah, insyaallah taala. Tapi kalau ini tidak dilakukan, ya sudah. Ya, yang terjadi adalah kesengsaraan dan kesengsaraan dunia, mungkin juga sampai akhirat. Ahibati billah rahimakumullah. Selanjutnya, pada permasalahan yang berikutnya kita akan bahas adalah bagaimana sikap seorang mukmin ketika mendapati suatu musibah. Ketika musibah menimpa diri kita, ya, solusi dilakukan misalnya, tapi seperti yang kita katakan, bisa jadi musibah itu dalam bentuk ujian saja. Ya, solusi yang dilakukan itu tidak berarti kemudian tidak ada musibah sama sekali. Karena apa? Karena tadi kita katakan bisa jadi musibah itu hanya dalam bentuk ujian untuk mengangkat derajat seseorang. Sehingga kalaupun tetap terjadi pada perorangan, pada keluarga, pada masyarakat, apa sikap seorang muslim selaku seorang muslim yang taat kepada nabinya salawatullah wassalamu alaihi, lebih daripada itu taat kepada Allah Azza wa Jalla? Dalam hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan bimbingan-bimbingan. Yang pertama, sikap yang harus dia lakukan adalah bersabar.
kesabaran ini akan membuahkan kebaikan yang banyak. Dikatakan oleh sebagian ulama rahimahumullah, fa inna fi sabri 'ala al-makruh khairan katsira. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, fa inna fi sabri 'ala al-makruh khairan katsira. Sesungguhnya kesabaran pada sesuatu yang dia berat menerimanya, ada di balik itu kebaikan yang banyak. Lebih daripada itu, Allah Azza wa Jal telah menyebutkan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, ajruhum bighairi hisab, ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar, pahala mereka akan dipenuhi tanpa perhitungan. Banyak pahalanya orang yang bersabar, tanpa perhitungan. Allah pun berfirman tadi dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10, dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-24, salamun alaikum bima sabartum. Orang-orang yang masuk surga itu dengan kesabaran masuk surga. Keselamatan atas kalian, bima sabartum, dengan sebab kesabaran kalian. Fa ni'ma uqbad dar. Sungguh ya akhir tempat tinggal yang sebaik-baiknya di dalam surga. Nah, inilah kesabaran. Tapi sabar itu apa? Kalau demikian besarnya pahala orang yang bersabar, kita pun jadi kepingin untuk menjadi orang-orang yang bersabar. Tapi sabar itu apa? Secara global, sabar itu artinya habsun nafs ala ma takrah. Menahan jiwa kita ini untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kemauan pribadi kita, nafsu kita. Ya. Menahan jiwa kita untuk melakukan yang bertentangan dengan kemauan nafsu kita. Ini secara global. Jadi nafsu kita ini ingin selalu terpenuhi, terlampiaskan. Ya, kata-kata inginnya sudah semaunya bicara, tanpa terkontrol, tanpa terkendali. Perbuatan inginnya semaunya, tanpa ada kendali. Begitu pula keyakinan mau semaunya tanpa kendali. Itu nafsu. Inna nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya jiwa itu ya senantiasa merintah kepada yang jelek-jelek. Nah, kita tahan, kita hentikan. Itu jiwa bertentangan dengan ya penahanan itu. Ya, jiwa ini benci untuk ditahan. Takrah, benci untuk ditahan, maunya dilampiaskan. Nah, ini kita tahan. Itu yang namanya sabar. Sabar, imsak, menahan. Nah, untuk kita aplikasikan dalam kesabaran ketika musibah, maka kalau begitu, ketika kita dapat musibah, tahan lisan kita dari segala ucapan-ucapan yang bertentangan dengan agama kita. Ketika kita ingin mencela takdir Allah Azza wa Jalla, tahan. Ketika kita ingin menjerit-jerit, menangis sekenceng-kencengnya, tahan. Dan segala kata-kata yang kita mau katakan, tahan. Dari hal-hal yang bertentangan dengan agama. Begitu pula perbuatan kita, maunya kita guling-guling, ya, karena ada musibah, tidak tahan diri, maunya guling-guling, tahan. Maunya kita merobek-robek baju kita, maunya kita membenturkan kepala kita ke tembok, tahan. Nah, ini sabar, ini kesabaran. Kesabaran di dalam menghadapi musibah. Keyakinan kita
Mungkin kita mau buruk sangka kepada Allah Azza wa Jalla, segera tahan. Jangan buruk sangka kepada Allah. Nah, itu hakikat suatu kesabaran di dalam menghadapi musibah yang menimpa. Ahibati fillah rahimakumullah. Jadi ini sikap yang pertama. Orang-orang yang seperti ini dengan kesabaran yang sesungguhnya, seperti yang Allah Subhanahu wa taala telah firmankan di dalam ayatnya. Allah gambarkan sikap seorang yang bersabar di dalam surat Al-Baqarah. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang bila tertimpa suatu musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tentu kata-kata ini bukan sekedar ucapan, tapi kata-kata ini adalah kata-kata yang berbobot, berangkat dari suatu kesadaran. Kalau mengucap inna lillahi tapi habis itu jerit-jerit, guling-guling, ya, robek-robek baju, membenturkan kepalanya ke tembok, apa manfaatnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yang dia katakan itu? Kata-kata ini istirja, berangkat dari suatu keyakinan dan kesadaran. Inna lillahi, kita ini milik Allah Azza wa Jalla, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dia menyadari itu, sehingga dia pun bisa menahan diri. Nah, orang yang seperti ini alaihim salawatu min rabbihim, akan mendapatkan pujian-pujian dari Allah Azza wa Jalla, dan mendapatkan kasih sayangnya, dan mereka itulah orang yang dapat petunjuk. Nah, hibati fillah rahimakumullah, dalam hadis Nabi SAW juga bersabda menerangkan tentang pentingnya sabar. Bahkan kesabaran yang paling bernilai itu saat pertama berbenturan dengan musibah. Karena itu paling berat. Kalau sudah sekian hari bersabar, ya insya Allah dapat pahala, tapi nilainya kurang. Sabar yang nilainya tinggi adalah sabar saat dia berbenturan pertama kali dengan suatu musibah. Dalam Sunan Ibnu Majah dengan derajat yang dihasankan Syekh Al-Albani rahimahullah, dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, yaqulullahu subhanahu, ibn Adam in sabarta wa ihtasabta inda sadmatil ula lam arda laka thawaban dunal jannah. Nabi bersabda bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai anak Adam, kalau kamu sabar, kalau kamu mengharap pahala di sisi Allah saat kamu pertama kali berbenturan dengan musibah, lam arda laka thawaban dunal jannah, aku tidak ridha pahala bagimu kecuali pahala surga. Lam arda laka thawaban dunal jannah, aku tidak ridha pahala bagimu kecuali pahala surga. Ini balasan bagi orang yang bersabar. Tapi kapan? Saat pertama kali tertimpa musibah, dia bisa menahan diri. Apalagi berikutnya dan berikutnya. Suatu saat Nabi SAW melewati seorang wanita. Wanita itu sedang menangis di kuburan. Maka Nabi SAW melewati sambil menasihati, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Qalat ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Ternyata wanita itu menjawab apa? Jauhlah kamu dariku, jauhi aku. Engkau tidak terkena musibah seperti yang kurasakan. Engkau tidak terkena musibah seperti musibah yang kurasakan. Walam ta'rifu, wanita itu nggak tahu kalau ternyata yang tadi ngomong, yang bicara Nabi. Makanya dia bisa menjawab seperti itu. Apa sih musibahnya? Disebutkan dalam riwayat yang lain, anaknya meninggal. Begitu sedih. Dia pun menangisi di kuburannya. Faqila laha, setelah dia menjawab seperti itu, ada orang mengatakan bahwa yang tadi bicara itu Rasulullah.
yakni kok kamu bisa menjawab seperti itu? Fa'atat baban Nabi, dia pun langsung menyesali. Kok tadi saya sembrono mengucapkan seperti itu kepada Rasulullah? Maka dia segera datangi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke pintunya, falam tajid indahu bawabin. Di pintu Rasulullah tidak ada penjaganya. Maka dia pun mengatakan kepada Rasulullah, faqalat lam a'rifka. Ya Rasulullah, saya tidak tahu kalau engkau. Maksudnya saya minta maaf. Bicara seperti itu karena saya tidak tahu kalau itu adalah engkau sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menasihatkan, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Kesabaran yang hakiki itu saat pertama kali berbenturan dengan musibah. Ahibati fillah rahimakumullah. Dan itulah sikap seorang mukmin yang hakiki. Seperti dalam hadis Suhaib dalam riwayat Muslim, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Sungguh mengherankan, menakjubkan urusan seorang mukmin yang hakiki. Sesungguhnya semua sikapnya itu baik, dan sikap ini tidak dimiliki kecuali oleh seorang mukmin. In asabathu sarra syakar fakana khairan lah. Kalau dapat sesuatu yang membahagiakan, bersyukur, dan itu baik buat dia. Wa in asabathu dharra sabar. Kalau mendapatkan sesuatu yang mencelakakan mereka, dia pun bersabar. Fakana khairan lah. Maka itu menjadi baik pula buat dia. Ini sikap seorang mukmin. Seperti kata Nabi, tidak ada yang memiliki sikap ini kecuali mukmin. Maka ya tentu masing-masing kita berusaha untuk menghiasi diri kita dengan kedua sikap itu, sehingga semua kondisi kita tidak lepas dari kebaikan-kebaikan. Nah, ini sikap yang harus ditempuh, yaitu kesabaran. Tentunya lawan daripada kesabaran ya tidak sabar. Sebagai contoh ketidaksabaran itu ya sikap niyahah, meratapi mayit misalnya, atau yang semacam itu. Musibah apapun dia tidak sikapi dengan kesabaran, yakni lawan yang tadi kita terangkan. Ucapannya dibiarkan tidak terkendali, perbuatannya dibiarkan tanpa terkendali, keyakinannya juga seperti itu, sehingga semaunya sendiri. Nah, ini sikap-sikap yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Ini bukan gambaran suatu kesabaran. Dan Nabi SAW telah mengatakan dalam sebuah hadis, "Laisa minna man darabal qudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah." Bukan dari golongan kami orang-orang yang memukul-mukul pipinya, menampar-nampar pipinya saat musibah, melampiaskan dengan itu. Wa syaqqal juyub, merobek-robek bajunya, kerahnya dirobek-robek bajunya karena melampiaskan kesedihan. Wada'a bid'awal jahiliyah, dan menyuarakan suara-suara jahiliyah, yakni mengucapkan kata-kata yang bertentangan dengan agama. Semuanya jahiliyah yang bertentangan dengan agama, termasuk menjerit-jerit, nangis histeris. Ini semua adalah da'wal jahiliyah. Ya. Ahibati billah rahimakumullah. Termasuk juga mengatakan kata-kata misalnya, siapa lagi yang mau menghidupi kami? Siapa lagi yang mau mencari nafkah untuk kami? Seolah-olah ya, kalau tidak ada orang tersebut, dia sudah kehilangan apa-apa. Tidak ada yang mencukupinya. Ini semuanya adalah da'wal jahiliyah. Ucapan-ucapan, ungkapan-ungkapan jahiliyah. Dan Nabi SAW mengatakan bahwa yang seperti ini adalah perbuatan kekafiran. Sementara juga di hadis yang lain Nabi mengatakan bahwa orang yang seperti ini, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Wanita yang seperti itu, dan ini bukan khusus wanita, seandainya laki-laki juga sama, cuma disebut wanita karena memang biasanya pada wanita yang seperti ini. Kalau dia belum bertaubat sebelum kematiannya, sementara semasa hidupnya melakukan itu, nanti di hari kiamat
akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan pakai pakaian min qatiran, pakai pakaian tembaga yang meleleh. Artinya dia disiksa dengan tembaga yang meleleh itu, ya, sehingga menutupi sekujur tubuhnya seolah-olah menjadi pakaiannya. Wadir'un min jarab, dan dengan penyakit kudis di seluruh tubuhnya. Na'udzubillah. Berpenyakit kudis kemudian ditimpakan padanya tembaga yang meleleh. Na'udzubillah min dzalik, dosa besar itu. Ya. Jadi yang seperti itu dosa besar. Di samping di dunianya seperti kata pepatah, ya, sudah jatuh ketiban kejatuhan tangga. Jatuh kena musibah, kejatuhan tangga lagi. Ini gambaran orang yang tidak bersabar. Kena musibah plus dapat dosa karena mensikapi dengan itu. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla untuk diri kita dan untuk kita semua dan umat untuk terjerumus di dalam hal-hal yang semacam itu. Yang kedua, sikap yang ditempuh atau yang dilakukan oleh seorang muslim adalah ridha. Ridha dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taghabun, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Tidaklah menimpa dari suatu musibah kecuali dengan izin Allah. Kata Ibnu Abbas, yakni dengan takdirnya. Dengan perintah Allah, yakni dengan takdirnya. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan berikan hidayah kepada kalbunya. Apa maknanya? Orang yang beriman kepada Allah, yakni beriman dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Tentunya beriman dengan Allah, beriman dengan takdir Allah. Allah akan berikan petunjuk kepada kalbunya. Apa makna Allah akan diberikan petunjuk saat musibah itu? Ditafsirkan oleh Alqamah rahimahullahu ta'ala, "Warrajul tusibuhul musibah faya'lam annaha min indillahi ta'ala fayarda wa yusallim." Ayat ini terkait dengan seseorang yang tertimpa suatu musibah, lalu dia tahu bahwa ini dari Allah, menyadari ini ketetapan Allah Azza wa Jalla, ini takdir Allah Azza wa Jalla. Fayarda wa yusallim, maka dia pun ridha dan dia pun berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini makna hidayah yang Allah berikan kepada seseorang saat dapat musibah. Dapat musibah, lalu Allah beri hidayah. Maknanya tahu ini semua ketetapan Allah, dia pun ridha dan berserah diri kepada Allah. Itu makna dapat hidayah sebagaimana yang tersebut dalam ayat ini. Ditafsirkan pula oleh ulama yang lain yang semuanya kembali kepada itu, ya, bersabar, membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini tafsiran-tafsiran ulama yang lain yang sebetulnya secara makna tidak bertentangan. Intinya dia ridha dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Ahibati billah rahimakumullah, dan untuk mencapai kepada tingkatan ridha terhadap takdir Allah Azza wa Jalla, ini perlu adanya upaya-upaya atau ada langkah-langkah yang akan membantu kita untuk mencapai ridha terhadap takdir Allah Azza wa Jalla. Di antaranya doa. Nabi SAW mengajarkan kepada kita salah satu doa yang agung, yang bunyinya, Allahumma inni as'aluka ridha ba'da al-qadha wa barda al-'aishi ba'da al-maut wa as'aluka ladzata an-nazar ila wajhik wasyauqa ila liqa'ik min ghairi dharra'in mudirrah wala fitnatin mudillah. Yang artinya, ya Allah, inni as'aluka ridha ba'da al-qadha,
Aku mengharapkan keridhaan, meminta kepadamu keridhaan setelah ditetapkannya takdir engkau. Wa bardal 'aishi ba'dal maut, dan aku memohon kepadamu kesejukan kehidupan setelah kematian. Was'aluka ladzatan nazar ila wajhik, dan aku mohon kepadamu kenikmatan melihat wajahmu. Min ghairi dharra'in mudhirrah, tanpa ada sesuatu yang bermudarat, wala fitnatin mudillah, dan fitnah yang menyesatkan. Ini doa yang diajarkan Nabi. Yang pertama tadi, yang terkait dengan pembahasan kita, as'aluka ridha ba'dal qada. Kumohon kepadamu ridha, keridhaan setelah qada, setelah ketetapan takdir, setelah berjalannya takdir. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah juga menyebutkan kepada kita bahwa di samping doa tadi, kita juga perlu melakukan sesuatu yang bisa membantu. Kata beliau dalam kitabnya Jami' al-Ulum al-Hikam, wa ma'na hadha anna husul al-yaqin lil-qalbi bil qada'i as-sabiq wa at-taqdir al-madi yu'inu al-'abda 'ala an tarda nafsuhu bima asabahu. Jadi dengan keyakinan yang muncul atau yang menetap dalam kalbu kita dengan takdir Allah Azza wa Jal, jadi keyakinan betul-betul ini takdir Allah, ya, ini inti. Seperti kata Alqamah tadi, ya'lam annaha min indillah, tahu, yakin bahwa ini ketetapan Allah Azza wa Jal. Nah, keyakinan yang seperti ini yu'inu al-'abd 'ala an tarda nafsuhu bima asaba, akan membantu seseorang untuk bisa ridha dengan takdir Allah. Menyadari bahwa ini ketetapan Allah Azza wa Jal. Nah, akhirnya dia pun segera menyadari pula kalau ini ketetapan Allah, sudah kita ridha dengan ketetapannya, terbantu dengan itu. Tapi kalau ketika itu hilang keyakinan ini, ya dia sulit akan mencapai ridha terhadap ketentuan Allah Azza wa Jalla. Beliau pun menerangkan sebagaimana dijelaskan oleh ulama yang lain, yaitu Abdul Wahid bin Zaid, bahwa seseorang bisa mencapai ridha terhadap takdir Allah Azza wa Jalla dengan ia terkadang memperhatikan hikmah dari hikmah-hikmah Allah Azza wa Jalla. Ketika dapat musibah, segera mengingat, insyaallah ada hikmahnya. Hikmah ini dan itu seperti sebagiannya kita telah sebutkan. Mungkin Allah menghendaki begini dan begitu untuk mengangkat derajatnya, mungkin untuk mengampuni dosanya, mungkin untuk ini dan untuk itu. Nah, dengan ia mengingat hikmah-hikmah itu, akan menjadi lega, longgar kalbunya, tidak sesak dadanya. Juga taratan yulahiduna thawabar ridha bil qada, terkadang juga melihat dan memperhatikan pahala besar bagi orang-orang yang sabar dan ridha. Orang yang ridha terhadap takdir Allah Azza wa Jalla, ya, dia akan mendapatkan pahala besar. Maka mengingat pahala-pahala yang Allah Azza wa Jalla siapkan, ini juga membuat dia semakin bisa mencapai derajat ridha. Atau terkadang dengan memperhatikan kebesaran Allah Azza wa Jalla, ya, Allah Azza wa Jalla Maha Besar yang menetapkan ini semua. Allah Azza wa Jalla tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Allah Maha luas rahmatnya, Allah Maha luas kasih sayangnya. Ini juga akan membantu seseorang untuk mencapai derajat ridha. Ahibati billah rahimakumullah, Nabi SAW tentunya beliau sebagai teladan kita dan contoh kita dalam keridhaan ketika menghadapi berbagai macam musibah.
Salah satunya dicontohkan dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia bercerita bahwa suatu saat kami bersama Rasulullah SAW masuk menemui seorang yang bernama Abu Saif. Dia seorang pandai besi, dan dia seorang yang dititipi Ibrahim, putra Rasulullah SAW. Putra Nabi dititipkan kepada Abu Saif ini dan keluarganya. Biasa seperti itu orang Arab, termasuk Nabi dulu juga dititipkan, disusukan kepada salah seorang wanita. Begitu pula Ibrahim dititipkan kepada Abu Saif. Maka ketika melihat, yakni ketika sampai kemudian Nabi melihat Ibrahim, ternyata Ibrahim dalam kondisi yang kritis. Nabi SAW menciumnya. Kemudian setelah itu kami masuk kembali. Ternyata Ibrahim menghembuskan nafasnya yang terakhir. Yajudu binafsihi, menghembuskan nafasnya yang terakhir. Maka Rasulullah SAW menangis. Ketika itu salah seorang sahabat, yaitu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, mengatakan, "Wa anta ya Rasulullah?" Engkau Rasulullah, yakni engkau kenapa menangis ya Rasulullah? Faqala ya ibn Auf, inna rahmah. Wahai ibnu Auf, ini adalah kasih sayang. Tangisan seperti ini kasih sayang. Nabi meneteskan air mata dan ditanya oleh Abdurrahman bin Auf, ya Rasulullah engkau menangis? Nabi menjawab, ya Abdurrahman bin Auf, ini adalah kasih sayang. Kemudian terus Nabi beberapa waktu meneteskan air mata itu. Selanjutnya beliau mengatakan, innal aina tadma' wal qalbu qalba yahzan wa la naqul illa ma yarda rabbuna wa inna bi firakika ya Ibrahim la mahzunun. Sesungguhnya mata meneteskan air matanya, qalbu pun merasa sedih, dan kami tidak akan mengucapkan kecuali sesuatu yang diridhai oleh Rabb kami. Dan sungguh kami bersedih dengan perpisahan dengan wahai Ibrahim. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ini salah satu contoh bahwa Nabi SAW sebagai teladan kita dalam keridhaan terhadap ketetapan-ketetapan Allah Azza wa Jalla, termasuk ketika itu perpisahannya dengan putranya Ibrahim. Ahibati fillah rahimakumullah, ya, walaupun ada tangisan yang seperti itu tidak bertentangan dengan kesabaran dan tidak bertentangan dengan keridhaan. Ahibati fillah rahimakumullah. Nah, di sini kalau begitu, sebagaimana disimpulkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, ada sikap yang bertingkat, yaitu yang pertama sikap kesabaran, kemudian yang di atasnya sikap keridhaan. Ahibati fillah rahimakumullah, ini dua tingkatan kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Fahatani darajatani lil mu'min bil qada'i wal qadar fil masa'ib. Ini kalau begitu dua tingkatan untuk seorang mukmin yang beriman dengan takdir, qada dan qadar dalam menghadapi musibah. Ahaduhuma, salah satunya adalah, dan yang paling tinggi, an yarda bidzalik, tingkatan ridha terhadap takdir Allah Azza wa Jalla. Wa hiya darajatun 'aliyatun rafi'atun jiddan. Tingkatan ridha ini adalah tingkatan yang sangat tinggi. Darajatun 'aliyatun rafi'atun jiddan, tingkatan yang sangat tinggi sekali. Kemudian berikutnya setelah beliau jelaskan, wa darajatu tsaniyah, tingkatan yang kedua, an yasbir 'alal bala, yaitu tingkat kesabaran. Ini tingkat di bawah tingkatan ridha. Wa hadhihi liman lam yastati' ar-ridha bil qada. Tingkatan sabar itu bagi mereka yang tidak mampu ridha. Tingkatan sabar
adalah bagi seseorang yang tidak mampu ridha menghadapi takdir. Farridha fadlun mandubun ilaihi mustahabbun was-sabr wajibun. Kata beliau, maka ridha fadlun mandub merupakan keutamaan yang dianjurkan dan keutamaan yang sunnah. Artinya di sini nilai yang melebihi setelah wajib. Nilai yang melebihi setelah wajib. Tambahan, ya, nilai yang lebih. Sunnah. Karena tidak setiap orang bisa seperti ini. Untuk ridha tidak setiap orang bisa. Makanya kalau tidak sampai derajat ridha, dia nggak berdosa. Tapi kalau sampai derajat ridha, pahalanya lebih tinggi. Ibarat sudah sholat wajib plus sholat sunnah. Sudah sabar plus ridha. Was-sabr wajib, tapi kalau sabar wajib. Seorang yang tidak sabar berdosa. Ini minimalnya harus sabar. Lebih-lebih kalau bisa ridha. Was-sabr wajibun 'alal mu'min hakmun wa fis sabri khairun katsir. Dan kesabaran merupakan kewajiban atas setiap mukmin. Wajib, dan dalam kesabaran itu sangat banyak kebaikannya. Artinya seandainya pun kita hanya pada derajat kesabaran, itu sudah banyak kebaikannya. Lebih-lebih kalau sampai kepada derajat keridhaan. Sungguh besar. Dan ini seperti kata beliau, derajat yang sangat tinggi sekali. Dia akan dicapai oleh orang-orang yang punya tingkatan keimanan yang tinggi, terutama seperti para anbiya dan orang-orang yang mendekati para anbiya atau orang-orang yang sangat bertakwa dan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah rahimakumullah. Nah, barangkali di sini belum tergambar kepada kita apa bedanya ridha dengan sabar. Bedanya apa? Kalau tingkatannya berbeda, tentu hakikatnya berbeda. Maka diterangkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, wal farqu bainar ridha was sabr, dan perbedaan antara keridhaan dan kesabaran, anna sabra kaffun nafs wa habsuha 'anil sahab, bahwa sabar itu kaffun nafs, menahan diri, menahan jiwa. Seperti yang tadi kita sebutkan, ya, diterangkan pula oleh Ibnu Rajab, sabar, kesabaran adalah kaffun nafs, menahan jiwa, habsuha, mengekangnya, anil suhud, untuk memiliki rasa benci, ma'wujudil alam, dengan adanya rasa sakit. Artinya kita tetap merasakan sakit, ya, kita tetap berat menghadapi musibah, tapi kita jangan sampai kemudian benci terhadap ketetapan Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita marah terhadap ketetapan Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai apalagi menyalahkan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Jangan. Walaupun kita terasa berat dan sakit, tapi jangan sampai ada perasaan-perasaan marah, benci, jangan. Wa tamanni zawali dzalik, dia bersamaan dengan itu tetap berusaha dan mengharapkan untuk menghilangkan musibah itu. Wa kaful jawarih 'anil amal bi muqtadal jaz', juga dia menahan anggota badannya untuk melakukan praktek-praktek yang itu menjadi tindak lanjut dari ketidaksabarannya. Nah, ini yang namanya sabar. Ya, kita ulangi lagi bahwa di sini kita tahan jiwa kita dan anggota tubuh kita, termasuk mulut kita dan segala anggota tubuh kita, dari sesuatu yang bertentangan dengan kesabaran. Kata-katanya, perbuatannya, ditahan semuanya. Walaupun ada rasa berat. Walaupun ada rasa berat. Jangan sampai kita marah.
terhadap ketetapan Allah Azza wa Jalla. Dengan tetap mengharapkan hilangnya musibah tersebut. Ini sabar. Kalau ridha, apa itu ridha? Kata beliau, war ridha insyirahus sadr. Ridha itu kelapangan dada kita. Wasi'atuhu bil qada. Kelapangan dada kita, kelonggarannya terhadap takdir Allah. Lapang dadanya. Betul-betul menerima, pasrah, tidak ada keberatan. Sudah saya terima ketetapan Allah Azza wa Jalla tanpa ada keberatan. Lapang dada dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Wa tarki tamanni zawalil alam. Bahkan dia tidak mengharapkan hilangnya rasa sakit yang dia rasakan. Jadi seandainya Allah Azza wa Jalla tetapkan saya sakit, saya mendapatkan musibah ini, saya terima. Seandainya pun Allah takdirkan tidak sembuh, saya terima. Dengan lapang dada. Ya. Begitu. Wa in wujidal ihsas bil alam. Walaupun dia merasakan sakit dalam arti ya sakit mungkin kalbunya, yakni menahan ada beban, maksudnya di sini ya, fisiknya sakit misalnya, juga tahu bahwa itu sesuatu yang sebetulnya menyakitkan kalbu, menjadi beban, tapi dia berusaha sudah melonggarkan, terima, longgar kalbunya dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla, ya, dan dia punya keyakinan seandainya Allah Azza wa Jalla tetap menetapkan seperti itu, sudah saya dengan pasrah terima, lapang dada. Ya. Ini yang namanya ridha. Ya, ini yang namanya ridha. Jadi bisa kita sebutkan tadi di antara perbedaannya, kalau orang yang sabar dia terasa berat, dia terasa sakit, tapi tetap menahan diri, tidak mau membenci dan murka dan marah, tidak, dengan ketetapan Allah. Kalau yang ridha sudah betul-betul longgar, kalbunya longgar dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla, pasrah betul-betul dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Seandainya pun tetap seperti itu, ya, ketetapan Allah Azza wa Jalla tidak berubah terhadap musibah yang menimpa, tidak ada masalah. Dan biasanya kata Ibnu Rajab, kalau orang sudah ridha, rasa berat itu pun akan menjadi ringan. Rasa sakit itu pun akan semakin hilang dengan ridha. Ini perbedaan antara keduanya. Ahibati billah rahimakumullah. Ya. Apa yang tadi kita sebutkan dari ridha terhadap takdir Allah Azza wa Jalla, sekali lagi itu derajat yang sangat tinggi, dan orang yang mencapai derajat itu butuh betul-betul kekuatan iman yang betul-betul kokoh. Ya. Dan tentunya ini tidak diperoleh kecuali untuk mereka yang memang sudah memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla dalam keimanan dan ketakwaannya. Ahibati billah rahimakumullah, tentu lawan daripada keridhaan ini, yakni orang-orang yang suka menyalahkan takdir Allah Azza wa Jalla, menyalahkan ketetapan Allah Azza wa Jalla, tidak terima dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Ini lawan daripada ridha. Bisa antum melihat contoh-contoh seperti ini di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-168 dan 194. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang munafik. Ya, di antaranya mereka mengatakan, "Lau ata'una ma qutilu." Seandainya orang-orang yang perang Uhud itu mau taat kepada kami, enggak akan terbunuh mereka. Menentang takdir Allah Azza wa Jalla. Tidak pasrah dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya, ahibati billah rahimakumullah, kita beralih kepada sikap yang ketiga. Sikap yang ketiga adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, husnul dzan. Baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulu Rasulullah SAW bersabda dalam hadis,
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah SAW qabla wafatih bi thalath. 3, mungkin maksudnya 3 hari sebelum wafatnya Nabi, aku mendengar Nabi bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhann. Jangan sekali-kali di antara kalian wafat kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan pula oleh Ibnu Abi Dunya dari seorang tabi'in Ibrahim An-Nakha'i, seorang ulama Ibrahim An-Nakha'i, beliau mengatakan, kanu yastahibbuna al-'abda kanu yastahibbuna an yulakkinu al-'abda mahasina 'amalihi 'inda mautihi likay yuhsina dhannahu bi rabbih. Beliau katakan, mereka para ulama menyukai untuk menyebutkan kepada seorang hamba kebaikan-kebaikan amalnya saat menjelang wafatnya, supaya dia berhusnudzan kepada Allah. Nah, ini hal yang perlu juga kita ketika misalnya menjenguk saudara-saudara kita yang sakit, apalagi sudah nampak kritis. Kalau dia masih sadar, ingatkan amal-amal baiknya dia untuk membantu dia supaya husnudzan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kebiasaan yang dilakukan oleh para ulama seperti yang dituturkan oleh Ibrahim An-Nakha'i. Membantu dia supaya husnudzan kepada Allah Azza wa Jalla, menumbuhkan raja, harapannya kepada Allah Azza wa Jalla. Abu Darda radhiyallahu anhu juga pernah mengatakan, uhibbul mauta ishtiyaqan ila rabbi wa uhibbul marada takfiran bi khati'ati wa uhibbul faqra tawadhu'an li rabbi azza wa jalla. Aku mencintai kematian karena kerinduanku kepada Rabbku. Aku mencintai rasa sakit untuk menghapuskan dosa-dosaku, dan aku mencintai kefakiran untuk tawadhu kepada Rabbku. Luar biasa. Sahabat Abu Darda memang seorang yang terkenal dengan kezuhudannya, sehingga beliau ucapkan kata-kata seperti ini, uhibbul mauta ishtiyaqan ila rabbi. Aku cinta kematian karena kerinduanku kepada Rabbku. Nah, ini sangat penting. Dan di antara hal yang akan membantu seseorang untuk mendapatkan rasa kerinduan kepada Allah Azza wa Jalla, husnudzan kepada Allah Azza wa Jalla, dan berdoa seperti doa yang tadi kita sebutkan. Nabi meminta kepada Allah Azza wa Jalla, as'aluka ladzatan nazar ila wajhik wasyauqa ila liqa'ik. Ya Allah, aku memohon kepadamu kenikmatan melihat wajahmu dan kerinduan bertemu denganmu. Nah, doa ini memohon kepada Allah untuk rindu berjumpa dengannya. Itulah yang sudah kemudian menancap di kalbu Abu Darda, sehingga dia mengatakan, hibbul mauta ishtiyaqan ila rabbi. Aku cinta kematian karena kerinduanku kepada Rabbku. Ahibati billah rahimakumullah. Seperti yang tadi kita katakan, ini hal yang sangat penting. Kenapa? Karena seseorang ketika di akhir-akhir hayatnya, itu merupakan saat yang paling menakutkan. Karena apa? Karena tinggal beberapa langkah saja, dia akan menuju kepada sesuatu, satu dari dua sesuatu, surga atau neraka. Ya, surga atau neraka. Oleh karena itu, semacam Imam Syafi'i rahimahullah, seorang yang sudah seperti itu tingkatannya, dia mengatakan yang maknanya, aku sekarang sedang menunggu utusan Rabbku. Apakah nanti akan mengabarkan kepadaku kabar gembira untuk masuk ke dalam surga, sehingga aku ucapkan selamat kepadanya? Ataukah dia akan menyampaikan kepadaku berita yang menyedihkan, yaitu masuk neraka, sehingga aku akan berikan takziah kepada diriku? Imam Syafi'i rahimahullah,
saat-saat yang sangat mengerikan seperti itu. Makanya bangkitkan husnudzan dia kepada Allah Azza wa Jalla supaya tidak berputus asa. Makanya Nabi berpesan jangan sampai ia mati kecuali dalam keadaan husnudzan kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya kata para ulama, saat-saat yang seperti ini seseorang harus lebih besar harapannya kepada Allah Azza wa Jalla daripada rasa takutnya. Dinyatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, wa yakunu ar-raja'u 'inda huduri ajali aqwa fi nafsihi. Hendaknya rasa harap, sikap mengharapnya kepada Allah Azza wa Jalla lebih kuat dalam dirinya saat ajalnya menjemput. Bi husni dhanni billah, supaya dia nyampe kepada husnudzan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau sampai rasa takutnya lebih besar, bisa jadi suudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Berbahaya. Walaupun bukan berarti kemudian seorang betul-betul hanya mengharap tanpa ada rasa takut. Boleh ada rasa takut, atau bahkan mestinya ada rasa takut, tapi ini porsinya lebih sedikit. Suatu saat Nabi SAW menengok seseorang di akhir hayatnya, seorang pemuda. Maka Nabi mengatakan kepadanya, "Kaifa tajiduka?" Apa yang kamu rasakan sekarang? Dia pun mengatakan, "Wallahi ya Rasulullah, inni la arjullah wa akhafu dhunubi." Wahai Rasulullah, saat ini aku mengharap kepada Allah Azza wa Jalla rahmatnya, kasih sayangnya, ampunannya, surganya. Tapi aku juga khawatir karena dosa-dosaku. Maka Nabi SAW mengatakan, "Wallahi la ijtami'ani fi 'abdin fi mithli hadzal mautin illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf." Demi Allah, tidaklah dua perasaan ini terkumpul pada seorang hamba saat-saat semacam ini kecuali Allah Azza wa Jalla akan berikan apa yang dia harapkan dan Allah akan hindarkan apa yang dia khawatirkan. Inilah sikap yang mesti ditempuh. Dan sekali lagi besarkan harapannya kepada Allah. Berapapun dosa seseorang, sebesar apapun, rahmat Allah Azza wa Jalla maha besar. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan ampunannya maha luas. Wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku mencakup segala sesuatu. Demikian firman Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, tumbuhkan pada diri kita, ada orang-orang yang sakit, semuanya untuk membangun harapan yang besar di saat-saat akhir hayatnya supaya dia berhusnudzan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tentu lawan daripada husnudzan ini suudzan kepada Allah Azza wa Jalla. Suudzan ini buruk sangka kepada Allah Azza wa Jalla, yang juga disebut oleh Allah Azza wa Jalla dhannul jahiliyah. Dhannul jahiliyah, dhannas saw. Seperti dalam surat Al-Fath, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ. Allah akan menyiksa orang-orang munafik laki-laki dan wanita, orang-orang musyrik laki-laki dan wanita yang mereka itu berburuk sangka kepada Allah. ظَنَّ السَّوْءِ. Apa maknanya berburuk sangka kepada Allah? أَيَّتَّهِمُونَ اللَّهَ فِي حِكَمِهِ atau fi hukmihi, menuduh Allah, curiga, buruk sangka kepada Allah Azza wa Jalla pada hukum-hukumnya, pada hikmah-hikmahnya. Sebagaimana disebutkan pula ayat yang semakna dengan itu pada surat yang sama, dalam ayat yang ke-12. Sebagaimana juga Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-164, yadunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka telah berprasangka yang tidak benar terhadap Allah Azza wa Jalla, yaitu prasangka jahiliyah. Dalam segala musibah, bukan hanya kematian, segala musibah, jangan sampai suudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Apa itu suudzon kepada Allah Azza wa Jalla? Diterangkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad dengan panjang lebar. Berlembar-lembar beliau menerangkan gambaran-gambaran suudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Di antaranya suatu keyakinan bahwa ketetapan-ketetapan ini tidak ada hikmahnya.
kosong dari hikmah. Enggak ada hikmah Allah Azza wa Jalla. Wa fussira bi inkaril hikmah wa inkaril qadar. Mengingkari hikmah Allah atau bahkan mengingkari takdir Allah Azza wa Jalla. Wa kadzalika man ankara an yakuna dzalika bi qada'ihi wa qadarihi. Wa kadzalika man ankara an yakuna qaddara ma qaddara min dzalika wa ghairihi li hikmatin balighah. Tidak meyakini ini dengan takdir Allah, tidak meyakini ini dengan hikmah Allah Azza wa Jalla. Wa man dhanna an yudayyi'a 'alaihi 'amalahu salih. Demikian pula ketika orang menyangka bahwa Allah Azza wa Jalla akan menyia-nyiakan amal saleh seseorang, sehingga Allah Azza wa Jalla akan menggugurkan amal saleh itu dan menimpakan musibah kepada seseorang tanpa sebab. Ya. Wa man dhanna bihi annahu yaghdabu 'ala 'abdihi wa yu'aqibuhu wa yuharrimhu bighairi jurmin. Demikian pula orang yang menyangka bahwa Allah Azza wa Jalla murka kepada hambanya, menghukum hambanya tanpa ada suatu dosa yang dilakukan olehnya, wala sabab, tanpa ada suatu sebab yang dilakukan olehnya, semata-mata Allah berkehendak mencelakakan dia. Ini semuanya adalah dhanul jahiliyah, prasangka jelek kepada Allah Azza wa Jalla. Dhanul jahiliyah, prasangka jahiliyah terhadap Allah Azza wa Jalla. Setelah Ibnu Qayyim rahimahullah menerangkan tentang ini, ternyata kalau kita teliti orang per orang, bahkan diri kita, jauh diri kita daripada husnul dzan. Dan ternyata kita masih banyak bersuudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau pun mengatakan, wa aktsarun nas yadunnuna billahi ghairal haqqi dzannat saw. Ternyata mayoritas manusia berprasangka yang tidak benar kepada Allah Azza wa Jalla, prasangka buruk terhadap Allah Azza wa Jalla, fima yahtassu bihim, pada apa yang Allah tetapkan pada pribadi-pribadi mereka, wa fima yaf'aluhu bighairihim, bahkan terhadap ketetapan yang Allah tetapkan pada orang lain terkadang ada prasangka buruk pada diri kita. Wala yaslam an dzalika illa man 'arafa Allah. Enggak ada yang selamat daripada buruk sangka ini kecuali orang yang betul-betul mengenali Allah, mengenali nama-nama dan sifat-sifatnya yang mulia, bahwa Allah suci dari semua itu. Dia pun mengatakan pada akhir pembahasan ini, fa'aktsarul khalq, jadi kebanyakan makhluk, bal kulluhum illa man sya'allah, bahkan semua kecuali siapa yang Allah kehendaki, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannat saw. Fa inna ghaliba bani Adam ya'taqidu annahu makhbusul haqq. Ternyata mereka berburuk sangka kepada Allah, sangkaan yang tidak benar terhadap Allah. Karena kebanyakan bani Adam meyakini bahwa haknya terkurangi, tidak dipenuhi, rizkinya, umurnya, naqisul hazzi, wa annahu yastahiqu fawqa ma ataahu Allah, menganggap dirinya kurang bagiannya, dan bahwa dia sebetulnya berhak yang lebih daripada itu. Walisanu halihi yaqul zalamani rabbi wa mana'ani ma astahiquhu wa nafsuhu tashhadu alaihi bidzalik. Dan seolah-olah dia bicara, Rabbku telah menzalimiku, telah menghambat hak-hakku, dan jiwanya bersaksi atas yang demikian. Maka kata beliau, wala fattashta man fattashtahu, kalau kamu perhatikan, kamu periksa orang yang mau kamu periksa, la ra'aita indahu ta'annutan 'alal qadar wa malamatan lahu. Kamu akan lihat ternyata orang-orang yang kamu periksa, termasuk bahkan diri kita pribadi, engkau akan melihat ada ketidakterimaan dengan takdir, ada celaan terhadap takdir. Sering muncul dalam diri kita, kenapa kok begini? Kenapa saya begini? Kenapa saya nggak dapat? Kenapa fulan dapat? Kenapa saya nggak berhasil? Kenapa fulan berhasil? Muncul dalam diri kita perasaan-perasaan yang seperti itu. Waqtirahan 'alaihi khilafa ma jara bihi. Muncul, kenapa tidak begini? Ya, ide-ide tidak sesuai dengan apa yang telah berjalan dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Wa annahu kana yanbaghi an yakuna kadza, kan semestinya begini, semestinya begini.
Perasaan-perasaan yang sungguhnya itu bagian-bagian daripada su'udzan kepada ketetapan Allah Azza wa Jalla. Famustakil wa mustakthir. Orang per orang dalam hal ini ada yang banyak sifat seperti itunya, ada yang sedikit sifat seperti itunya. Wa fattish nafsaka hal anta salimun min dzalik. Coba kamu sendiri sekarang periksa dirimu. Coba introspeksi diri, lihat diri kita. Kita yakin bahwa diri kita akan menemukan pada diri kita sedikit banyak sifat-sifat tersebut. Beliau pun mengatakan fa in tanju minha tanju min dhi 'azimatin wa illa fa inni la ikhaluka najia. Kalau kamu selamat dari sikap yang seperti itu, sungguh kamu selamat dari sesuatu yang besar. Tapi tak kukira kamu akan selamat darinya. Inilah ahibati billah su'udzan kepada ketetapan Allah Azza wa Jalla yang ternyata menurut Ibnul Qayyim rahimahullah, orang yang sangat memperhatikan seluk-beluk jiwa menyatakan seperti itu. Ternyata mayoritas jiwa manusia enggak selamat daripada itu. Oleh karena itu kita hendaknya banyak-banyak memperbaiki diri kita tanpa terkecuali siapapun dari kita. Sedikit banyak akan ada seperti kata Ibnul Qayyim, mustaqil wa mustakthir. Bangun husnudzan kepada Allah Azza wa Jalla dalam segala ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah pentingnya ridha terhadap takdir Allah, sehingga ridha itu juga tentunya beriringan dengan husnudzan kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian ahibati billah rahimakumullah. Kemudian selanjutnya yang keempat, dibolehkan seseorang bersedih dan menangis tanpa niyahah, tanpa meratap, tanpa menangis bersuara, bercerit-cerit, bersuara keras, tidak. Menangis meneteskan air mata boleh, bersedih pun boleh, karena Nabi SAW tadi mengatakan, wa inna bitirafika ya Ibrahim al-mahzunun, dan sungguh perpisahan kami dengan wahai Ibrahim menyedihkan. Sedih, Nabi bersedih. Ya. Demikian pula menangis seperti tadi. Nabi SAW menangis, dan 2 kali. Nabi SAW dalam 2 kejadian, atau bahkan lebih daripada itu, tapi kita nggak tahu. Tapi dari riwayat-riwayat terkait dengan kematian, pertama kematian Ibrahim, seperti riwayat yang tadi. Kedua, kematian cucu Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan dari Usamah yang mengatakan kana ibnun li ba'di banati Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqdi fa arsalat ilaihi an ya'tiyaha fa arsala inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in ila ajalin musamma wa kullun ila ajalin musamma. Nabi SAW punya seorang cucu laki-laki dari salah satu putri Nabi. Kemudian diutus seseorang kepada Nabi untuk menengok karena kondisinya sudah parah. Utusan itu diperintahkan untuk meminta Nabi datang kepada putrinya dan melihat cucunya. Nabi hanya menjawab, Inna lillahi ma a'ta. Sesungguhnya milik Allah lah ma'akhad, apa yang Allah ambil. Walahu ma'ata, dan milik Allah lah apa yang Allah berikan. Wa kullu syai'in ila ajal, wa kullun ila ajalin musamma. Segala sesuatu sudah ada waktunya. Fal tasbir wa tahtasib. Bilang kepada dia untuk sabar dan mengharap pahala dari Allah. Pesankan kepada putriku sabar dan mengharap pahala. Setelah utusan itu sampai, ternyata diutus lagi untuk meminta kepada Nabi, bahkan sampai aqsamat alaih, sumpah tolong Nabi datang. Akhirnya Nabi SAW berangkat. Kata Usamah, wa kumtu ma'ahu wa Mu'adz bin Jabal wa Ubay bin Ka'ab wa Ubadah bin Samit. Rombongan sahabat bersama Nabi. Usamah, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab dan Ubadah bin Samit. Setelah mereka masuk, mereka memberikan anak kecil itu kepada Nabi SAW
wa nafsuhu taqalqal fi sadrihi, dalam keadaan nafasnya sudah terengah-engah, sudah gemetar. Ya. Fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun menangis melihat cucunya yang seperti itu. Faqala Sa'ad mengatakan, "Atabki ya Rasulullah, apakah engkau menangis?" Faqala, Nabi mengatakan, "Innama yarhamullah min ibadihi ruhama." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan merahmati hamba-hambanya yang memiliki kasih sayang. Artinya ini adalah kasih sayang. Tangisan seperti ini kasih sayang, bukan sesuatu yang diingkari. Ini sifat manusiawi yang punya rahmah. Dan Allah Azza wa Jalla akan memberikan rahmat kepada orang-orang yang punya rahmah seperti itu. Nah, jadi dari hadis ini disebutkan bahwa kalau begitu dibolehkan bagi seseorang untuk bersedih dan menangis dengan tangisan sebatas pada yang semacam itu, tidak sampai menyuara suara-suara yang keras, menjerit apalagi tidak. Ahibati billah rahimakumullah, dan ini tidak bertentangan dengan kesabaran dan keridhaan. Ya. Sebuah pertanyaan diajukan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah kepada syekhnya Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang seseorang yang justru tertawa ketika tertimpa musibah. Dia pun mengatakan, ketika ditanya, "Kenapa engkau tertawa sementara engkau terkena musibah?" "Saya sangat ridha dan saya senang dengan musibah itu." Dia pun tertawa. Di sini nampak ada iskal. Kenapa? Apa karena saking ridhonya sampai dia tertawa? Padahal Nabi sendiri menangis. Ibnu Taimiyah menjawab, petunjuk Nabi lebih bagus. Karena yang namanya menangis, seperti kata Nabi, rahmah, sifat manusiawi, menunjukkan dia punya kasih sayang. Namun demikian itu tidak menghalangi keridhaannya terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini lebih sempurna ketimbang orang yang tertawa tadi, yang seolah-olah sudah tidak punya rahmah. Ya. Ahibati fillah rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, sikap seorang muslim adalah berusaha untuk keluar dari musibah dan tidak berputus asa. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "Al-mu'minul qawi khairun wa habbu ila Allah minal mu'minul dha'if wa fi kullin khair, ihris ala ma yanfa'uk." Mukmin yang kuat, terutama kuat imannya, lebih bagus dan lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dari mukmin yang lemah. Dan semuanya baik, yang namanya mukmin baik semua. Ihris ala ma yanfa'uk. Semangatlah untuk sesuatu yang bermanfaat buatmu. Wasta'in billah. Mohonlah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jiz, jangan melemah. Ini sabda Nabi SAW. Kalau setelah itu kok ada musibah, jangan kamu katakan seandainya aku begini dan begitu. Jangan. Katakan ini takdir Allah Azza wa Jal, dan Allah yang Allah Azza wa Jal tetapkan, inginkan, Allah akan lakukan. Fa inna law taftahu amal syaitan. Karena kata-kata andai, ya, sementara dia tidak berusaha, ini akan membuka peluang bagi syaitan untuk memberi angan-angan jelek pada dia. Jadi dari hadis ini kita harus berusaha dan bersemangat untuk sesuatu yang bermanfaat. Tidak berputus asa tentunya, karena berputus asa sesuatu yang tercela. Wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhalun. Dan siapa yang putus asa dari rahmat Rabbnya, tidak lain kecuali orang yang sesat. Innahu la ya'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Dalam hadis Nabi SAW beliau bersabda, "Al-kabair asyirku billah wal iyas min rauhillah wal qunut min rahmatillah." Dosa-dosa besar itu syirik kepada Allah, putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Syirik kepada Allah
dan berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam As-Sahihah. Beliau juga bersabda, "Salatun la tas'al anhum." 3 golongan manusia jangan kamu tanya tentang mereka. Di antaranya rajulun syakka fi amrillah wal qunut min rahmatillah. Seorang yang ragu terhadap ketetapan Allah dan putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi kalau begitu jangan putus asa. yakni sambut masa yang akan datang ini dengan penuh semangat, dibimbing dengan keimanan dan ketakwaan, seperti yang tadi kita sebutkan dalam mencari jalan keluar dari sebuah musibah. Kemudian sebagai penutup dari pembahasan ini, di sini ada doa-doa yang dianjurkan Rasulullah SAW dalam berbagai keadaan terkait dengan musibah. Yang pertama, bagi orang yang terkena musibah, hendaknya membaca istirja seperti dalam surat Al-Baqarah 156, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi SAW bersabda, Ma min abdin tusibuhu musibatun. Tidaklah seorang hamba yang terkena musibah lalu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku dan gantikan untukku yang lebih bagus darinya. Illa ajarahu Allahu min musibatihi. Kecuali Allah Azza wa Jalla akan berikan pahala atas musibahnya. Wa akhlafa lahu khairan minha. Dan Allah berikan ganti yang lebih bagus darinya. Nah, jadi dianjurkan membaca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan lebih bagus ditambah juga Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ummu Salamah yang meriwayatkan hadis ini mengatakan bahwa ketika wafat suaminya Abu Salamah, dia pun mengatakan seperti yang Rasulullah perintahkan, sehingga Allah berikan ganti yang lebih bagus dari Abu Salamah, yaitu Rasulullah SAW, sebagaimana hadis riwayat Muslim. Kemudian juga dianjurkan seperti dalam hadis, kana idza ra'a ma yuhib qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bahwa Nabi SAW bila melihat sesuatu yang menyenangkan, beliau pun membaca alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, yang dengan nikmatnya hal-hal yang baik menjadi sempurna. Wa idza ra'a ma yakrahu, dan bila beliau melihat sesuatu yang beliau benci, beliau mengatakan alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Dalam segala keadaan, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla. Riwayat Ibnu Majah, Ibnu Sunni dan yang lain, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kemudian yang ketiga, ketika seorang melihat orang lain terkena musibah, teruji, maka membaca alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Nabi bersabda, man ra'a mubtala, siapa yang melihat orang terkena ujian, cobaan, maka hendaknya membaca alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi afani, yang telah memberikan keselamatan kepadaku, mimma ibtalaka bih, dari apa yang Allah ujikan kepadamu, wa faddalani, dan memberikan keutamaan, wa faddalani, dan memberikan keutamaan kepadaku, ala katsir, melebihi banyak dari orang-orang yang Allah ciptakan, mimman khalaqa tafdila, dari makhluk-makhluk yang lain yang Allah ciptakan. Nabi katakan, kalau orang membaca itu, lam yusibhu dzalikal bala, Allah Azza wa Jalla akan menghindarkan dia dari bencana tersebut, dari ujian tersebut. Jadi ini doa kalau kita melihat orang lain, ya. Alhamdulillah alladzi afani mimma ibtalaka bih wa faddalani
ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Wallahu taala a'lamul shawab. Ini yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terkhusus saya pribadi. Dan semoga kita semua juga bisa mengambil manfaat darinya. Kalau ada kebenaran dari Allah Azza wa Jalla, dan kalau ada kekeliruan itu dari saya ataupun syaitan, dan saya mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang manfaat dan amal yang saleh. Selanjutnya di sini ada pertanyaan-pertanyaan. Tentunya tidak semua pertanyaan bisa dijawab. Yang bisa dijawab, insyaallah kita jawab. Yang tidak bisa, ya mohon maaf. Pertanyaan yang pertama tidak terkait dengan pembahasan kita. Saya mau bertanya, apakah Imam Maliki, Hambali, Ghazali, dan Syafi'i itu bermanhaj salaf? Ya, ada yang bermanhaj salaf seperti Imam Malik rahimahullah dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah. Mereka orang-orang yang bermanhaj salaf. Akidah mereka akidah Ahlussunnah wal Jamaah, seperti akidah para sahabat. Nah, ini bisa dilihat dari buku-buku mereka. Bisa dilihat dari buku-buku mereka bahwa mereka berakidah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun Al-Ghazali, pada akhirnya dia bertaubat dan cenderung kepada sunnah pada akhir hayatnya, sehingga dia mati dalam keadaan Sahih Bukhari di dadanya. Dia pun sebelumnya mengarang buku yang membantah ilmu kalam, Iljamul Awam an Ilmil Kalam. Tapi disayangkan buku-buku yang sebelum itu yang memuat beberapa penyimpangan-penyimpangan tidak sesuai dengan akidah Syafi'i rahimahullah sudah menyebar. Nah, ini yang disayangkan. Wallahu taala alam. Apa hukumnya memakai pakaian warna merah? Bagaimana cara kita memanfaatkannya apabila kita memiliki pakaian tersebut? Diperselisihkan oleh para ulama tentang maksud pakaian yang berwarna merah yang dilarang. Sebelumnya pakaian yang dimaksud warna merah di sini perlu kita pahami yang dimaksud semacam merah darah segar. Merah darah segar. Karena ada yang semacam merah, misalnya merah seperti warna anggur merah. Itu kita nyebut merah. Tapi itu bukan itu. Yang seperti itu sebagian mengatakan ya warna anggur di sana. Ya unnabi. Bukan itu, tapi warna merah yang semacam merah darah segar. Itu diperselisihkan oleh ulama. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan kalau murni semuanya merah tidak boleh dipakai. Beliau membolehkan kalau warna merah bercampur dengan warna yang lain, misalnya bergaris-garis. Itu pendapat Ibnul Qayyim rahimahullah. Adapun Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan warna merah yang dimaksud adalah warna merah dengan bahan tertentu, yaitu mu'asfar, dengan bahan yang disebut usfur. Kemerahan yang diciptakan dengan bahan usfur tadi, yang itu biasa dipakai kalau di Arab, di samping mewarnai pakaian juga mewarnai makanan. Nah, ini wallahu alam apakah di Indonesia bahan usfur tadi ada apa tidak,
Saya sampai sekarang belum tahu secara pasti. Jadi menurut Syaukani rahimahullah, yang dimaksud adalah warna merah yang itu, ya, yang diwarnai dengan bahan usfur tadi. Wallahu a'lam. Kalau mau hati-hati seperti pendapat Ibnul Qayyim, ya seperti itu tadi. Kecuali kalau tadi di ada warna-warna yang lain semacam bergaris-garis. Ala kulli hal itu khilaf di antara ulama. Apa hukumnya ruatan yang di situ dilaksanakan mandi kembang dan lain-lain? Ya jelas tidak ada tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seperti itu. Bukan ajaran agama Islam yang seperti itu. Belum lagi kalau ada keyakinan-keyakinan tertentu dengan acara itu, maka tentu harus dijauhi. Kita sebagai seorang muslim, selaku seorang muslim, kalau mau tolak bala, ya bukan dengan itu. Mau tolak bala, tadi caranya bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, ya, beramal saleh, beriman, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, amar ma'ruf dan nahi munkar. Pertanyaan, apa musibah yang paling besar yang akan menimpa manusia, baik individu maupun semua manusia? Ya, musibah terkait dengan agama. Seperti yang tadi kita sebutkan di awal pembahasan ini. Dan musibah terkait dengan agama ini bertingkat-tingkat. Ada yang pada tingkatan seorang menjadi kafir, musyrik. Ada pula pada tingkatan seorang menjadi ahli bid'ah. Ada pula pada tingkatan seorang menjadi ahli maksiat. Ada pada tingkatan seorang menjadi malas beribadah. Masih ahlus sunnah tapi malas beribadah. Mungkin malas belajar. Ini juga fitnah dalam agama, tapi tentu tingkatannya berbeda-beda. Apakah seorang talibul ilmi yang akhlaknya masih buruk, tidak suka membantu saudaranya yang kesusahan, adalah juga merupakan musibah dan ada bagi dirinya? Iya. Ini adalah musibah fid din. Ya. Musibah fid din. Nah, musibah fid din ini termasuk di antara yang menunjukkan bahayanya. Terkadang orang tidak menyadari. Ya, terkadang orang tidak menyadari. Kalau musibah dalam fisik sering orang sadar. Tapi kalau musibah dalam agama terkadang orang tidak menyadari. Kalau dia kurang dalam agamanya, apalagi seorang penuntut ilmu mestinya menjadi teladan. Kenapa justru menjadi contoh yang jelek? Musibah dalam agama. Pertanyaan berikutnya, apakah orang yang sakaratul maut kemudian ditalqin bisa dihukumi sebagai orang muslim walaupun semasa dia hidup tidak paham atau mengerti akan arti makna kalimat tauhid? Kalau sama sekali tidak tahu, ya tidak manfaat. Sama sekali tidak tahu, seperti misalnya ibarat burung yang diajari mengucapkan kalimat syahadat, diajari salam, nggak tahu apa maksudnya. Sudah dikatakan oleh para ulama yang namanya la ilaha illallah dipersyaratkan syarat yang pertama al-ilm, tahu maksudnya. Kalau saya mengucap la ilaha illallah artinya saya harus ibadah hanya kepada Allah. Saya tinggalkan segala sesembahan selain Allah. Kalau tahu maksudnya itu, nah ini yang manfaat di samping syarat yang lain. Tapi kalau dia tidak tahu maksudnya itu, walaupun mengucapkan la ilaha illallah, ya tidak manfaat. Ya. Di sini bukan berarti tahu maknanya, bukan mesti tahu terjemahnya seperti bahasa Indonesia. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang patut diibadahi kecuali Allah. Mungkin mbah-mbah yang sudah tua nggak bisa seperti itu. Nggak dituntut seperti itu, penerjemahan seperti itu tidak. Tapi dia paling tidaknya tahu maksudnya. Kalau saya mengucap la ilaha illallah, saya harus beragama Islam dengan ibadah hanya kepada Allah saja.
Tidak lagi boleh percaya dengan sesuatu selain Allah yang diibadahi. Ya, dewa-dewa, penunggu-penunggu tempat tertentu yang diyakini sebagai sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Kalau dia paham maksudnya, yakin, ya, tunduk kepadanya, insyaallah dengan syarat-syarat yang lain, inilah yang bermanfaat. Kemudian saya mau bertanya bagaimana memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang anak seorang mukmin yang meninggal dunia sebelum balik, bahwa mereka bermain-main di surga dan diasuh oleh Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah. Apakah keberadaan mereka setelah meninggal dunia kemudian mereka hidup di surga atau mereka masih di dalam barzakh? Ya. Nah, ini tentunya masalah ini bukan hanya terkait dengan anak-anak, bahkan secara umum. Tapi ini berkaitan dengan arwah. Seperti sabda Nabi SAW, nasamatul mu'min fil jannah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, roh seorang mukmin itu di surga. Nah, kalau sampai masuk surga secara utuh, jasmani rohaninya, ya nanti kalau sudah lewat tahapan-tahapan hari akhir itu. Tapi hadis-hadis yang seperti ini, belum fisiknya mereka kemudian merasakan, ya, dan masuk ke dalam surga, belum waktunya. Tapi yang seperti ini wallahu alam terkait dengan alam arwah. Alam arwah. Tolong dijelaskan tentang syafaat mereka. Berlaku untuk ibu saja atau untuk kedua orang tua? Untuk semua kedua orang tuanya, bukan hanya ibu. Bagaimana tinjauan syariat meminta sumbangan untuk pembangunan masjid di kendaraan umum? Nah, tentunya yakni dalam hal seperti ini la ifrat wala tafrid. Jangan berlebihan dan jangan menyepelekan. Artinya seseorang mengumpulkan ta'awun, mengumpulkan dana dalam rangka wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dengan menganjurkan bersedekah seperti Nabi anjurkan sedekah. Ya. Bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan perorangan, tapi misalnya untuk bangun masjid. Nabi SAW ya pernah melakukan yang kurang daripada itu, yaitu untuk orang-orang yang dari Mudhar ketika itu. Dianjurkan para sahabat untuk mengumpulkan apa yang mereka miliki untuk disumbangkan kepada orang-orang dari Mudhar yang fakir miskin itu. Apalagi untuk masjid, bila memang dibutuhkan. Tapi jangan kemudian kita menyepelekan, artinya meminta dengan cara-cara yang akhirnya semacam menimbulkan pandangan-pandangan yang tidak baik, seolah-olah terhinakan kemuliaan muslimin, seolah terhinakan dengan cara-cara yang semodel itu. Nah, yang seperti ini wallahu a'lam, ya, kita harus memandang dengan cara tadi, yakni bagaimana dana terkumpul dengan cara yang tidak bertentangan dengan agama dan tetap menjaga kemuliaan. Pertanyaan yang lain. Sebagian orang membantah, masa sih orang tidak sholat atau zakat atau yang lain mendatangkan bencana?
tidak selaras dengan nalar. Bagaimana penjelasannya? Ada pula yang mengatakan tiada kemurkaan Allah dalam bencana karena Allah bersifat maha kasih sayang dan rahmat. Ya, kalau masalahnya nalar atau tidak nalar, kita perlu menyadari. Kita perlu menyadari bahwa nalar kita ini terbatas. Saya ingin bertanya kepada sesuatu, kepada seseorang. Ya, untuk membuktikan keterbatasan nalar dia. Apakah kamu tahu tentang ruh? Ruh. Semua orang tidak ada yang mengingkari adanya ruh yang di jasad dia. Coba buktikan nalarnya. Yang cerdas-cerdas, yang IQ-nya paling tinggi sedunia, bicara tentang ruh. Seperti apa ruh? Tidak akan bisa menjawab apa itu ruh. Padahal tidak ada yang bisa mengingkari pula apa itu ruh. Ya, dan Allah sudah mengatakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi pengetahuan tentang ruh kecuali sedikit. Terbukti firman Allah ini, tidak ada yang tahu tentang ruh kecuali paling dia tahu ada yang namanya ruh. Seperti apa ruh itu? Sulit mau mengungkapkan, tidak bisa. Nah, ini membuktikan kelemahan nalar manusia. Kalau kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, imani firman-Nya, imani sabda Rasulnya, Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan tentang apa yang tadi kita sebutkan. Rasulnya menyebutkan. Kita beriman atau tidak? Kalau kita sebagai seorang mukmin harus beriman. Dan sebetulnya dinalar pun mudah. Seperti yang tadi saya sebutkan, alam semesta ini ada yang mengatur. Percaya atau tidak? Seorang mukmin percaya alam ini ada yang mengatur. Yang mengatur siapa? Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah kita buat murka, Allah marah sehingga Allah akan merubah aturan alamnya. Ya, bukankah itu mudah bagi Allah? Gara-gara orang tidak sholat, tidak zakat, Allah murka sehingga Allah Azza wa Jalla rubah aturan alamnya. Terlalu amat sangat mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Ini sesuatu yang sangat bisa dinalar, kecuali orang yang tidak bisa bernalar. Baru dia tidak bisa memikirkannya. Ahibati fillah rahimakumullah, buktikan keimanan kita kepada Allah kalau kita seorang muslim. Jangan kita menentang hukum Allah Azza wa Jalla, ayat-ayat yang jelas, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jelas ditentang. Allah Azza wa Jalla Maha kasih sayang, tapi Allah juga syadidul iqab. Allah Maha keras siksaannya. Kalau kasih sayang Allah itu tidak ditanggapi dengan baik, tidak kita terima, bahkan kita tentang, Allah pun akan marah. Sehingga syadidul iqab. Begitu. Ahibati fillah rahimakumullah. Jadi kita hendaknya kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Buktikan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla dalam segala gerak-gerik kita. Termasuk dalam menghadapi musibah ini. Sekali lagi kita selaku seorang muslim melihat musibah ini tidak seperti orang materialis melihatnya, tapi lihatlah sebagai seorang muslim dengan kacamata iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Karena waktu telah habis, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.